Kalau presiden mau bisa. Apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu. Clear. Semua aparat Harus di bawahnya. bersih. Semua aparat Kalau di bawahnya enggak, kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Kemarin ada yang ngomong kan, Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Creative Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina yang lagi viral dan bahkan sekarang ini tambah panas. Kenapa saya bilang tambah panas? Karena ada dua tokoh yang saling sentil ya, antara Mahfud MD dan Habibur Rahman. Jadi kata si Habibur Rahman itu ya informasinya itu omongannya Mahfud MD di akun pribadinya, akun YouTube pribadinya ya, yang di terus terang itu mengatakan kasus Vina ini selesai 7 hari. Kata si Mahfud MD mengatakan di tweetnya, Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina bisa selesai 7 hari. Kalau ada saya bayar 100 juta. Dan mendapatkan tanggapan juga dari Habibur Rahman ya. Tolong tunjukkan kapan dan di mana saya bilang ini, kata Habibur Rahman ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Yang ramai belakangan ini di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Prof Mahfud, kalaupun mengikuti, kira-kira apa yang Anda simpulkan atau lihat dari peristiwa ini? Itu lagi. Betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah, karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu, ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Yang dulu lari itu kemana orang gitu. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada
orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu. salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Pernyataan Prof Mahfud ini diimpikan publik, Pak. Karena kasus Vina ini begitu banyak yang masuk komentar mencari Bapak di media sosial, mana Prof Mahfud dulu ketika Menko Polhukamnya Mahfud MD, kasus-kasus seperti Sambo itu bicara dan tegas. Nah, mereka mengharapkan seperti itu, Pak. Tidak ada yang berani bicara sekarang. Iya. Ya, dan saya ya sekarang bicara hal-hal seperti itu ya di luar soal pemilihan kayak itu tuh sudah malas saya itu rekayasa politik. Tapi kasus-kasus seperti inilah yang saya katakan saya akan bicara terus terang. Itu gunanya podcast gitu. kita, Pak. Karena tidak ada kaitan dengan kepentingan saya ini. Ini kepentingan hukum. Kalau saya bicara soal pilpres soal apa orang kan, wah itu kan suaranya orang yang kalah. Betul. Makanya saya sudah pilpres sudah selesai, silakan atur bagi yang menang. Tapi soal-soal begini ini kita semua harus tetap vokal. Baik. Terima kasih, Pak. Bapak punya pengalaman nggak digertak oleh jenderal bintang berapa begitu atau apa dalam menghadapi sebuah masalah? Pernah kan dulu, waktu saya ketua MK itu, tapi saya lawan juga. Nah, saya sudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Sehingga saya berpikir, ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kalau Presiden mau bisa semuanya. Kalau Presiden mau bisa, apa yang tidak bisa dari Presiden? Kuncinya di tangan Presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi Presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear. Semua aparat di bawahnya. Semua aparat kalau di bawahnya. Kalau enggak, kamu seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan Presiden? Jadi itu ya teman-teman, pernyataannya Mahfud MD di akun tweetnya, di akun YouTube pribadinya ya, yang mana di situ ada namanya terus terang ya, terus terang. Di situ sama khususnya Mahfud MD itu ditanya tentang kasus Vina. Jadi Pak Mahfud MD itu mengatakan kalau Presiden bisa gitu ya, kalau Presiden mau ini pasti bisa. Terus ada kata-kata lagi, kalau saya jadi Presiden 1 minggu, bilangnya 1 minggu bukan 7 hari ya, 1 minggu saya minta laporan selesai gitu. Tapi kalau tidak akan saya ambil tindakan. Jadi bilangnya Mahfud MD itu 1 minggu saya minta laporan ini selesai gitu ya. Kalau tidak saya akan ambil tindakan gitu ya. Dan di situ mendapatkan tanggapan dari Habibur Rahman. Jadi ya teman-teman, ayo kita simak bareng-bareng tentang pernyataannya Habibur Rahman ini ya. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Kemarin ada yang ngomong kan, Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudah lah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya
rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya satu dua kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair. Ya. Kami, ya saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan, ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri. Jadi itu ya teman-teman, perseteruan antara Mahfud MD dan Habibur Rahman yang lagi rame di Twitter ya, dan yang mana menanggapi tentang Mahfud MD yang mengatakan seperti itu ya. Jadi mungkin ini ada kesalahpahaman atau gimana, soalnya ini saling bertanya, katanya si Mahfud MD, Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina bisa selesai 7 hari, kalau ada saya bayar 100 juta. Jadi maksudnya kapan Mahfud MD yang mengatakan? Mungkin di video itu mungkin itu salah paham ya, karena Mahfud MD itu mengatakan 1 minggu saya minta, kalau saya jadi presiden 1 minggu, kalau saya minta laporan 1 minggu, saya minta laporan selesai, tapi kalau tidak saya akan ambil tindakan. Bilangnya seperti itu ya. Jadi ada tanggapan. Jadi Mahfud ini bertanya dan mendapatkan tanggapan juga dari si Habibur Rahman, gitu ya. Kalau mungkin Habibur Rahman ini nggak merasa bilang atau gimana, saya juga nggak ngerti ya. Ada omong kosong apalah gitu. Tapi di sini Habibur Rahman tolong tunjukkan kapan dan di mana saya bilang. Pak Mahfud bilang ke Vina selesai 7 hari gitu ya. Jadi teman-teman ya. Jadi kata si Habibur Rahman itu menanggapi yang bilang hukum carut marut lah, pokoknya apalah gitu, dan bahkan menyebut bahwa kasus Vina ini sudah 8 tahun yang lalu dan di situ Pak Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Bagaimana selama 5 tahun kok nggak ditangani gitu. Jadi pokoknya ya makin panas lah, tapi ya mudah-mudahan kasus ini atau perseteruan ini segera selesai ya, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.